Apakah pengangguran yang lebih tinggi menyebabkan kriminalitas yang lebih besar? Meninjau kembali perdebatan mengenai siklus bisnis. Diterbitkan oleh ScienceDirect.com. Abstrak. Epidemi kejahatan tampaknya telah terjadi di banyak negara maju, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah tingginya angka pengangguran menyebabkan lebih besarnya angka kejahatan. Dalam tulisan ini, kami membangun hubungan yang kuat antara pengangguran dan kejahatan, dengan mempertimbangkan kejahatan yang disertai kekerasan dan non-kekerasan, dalam pengaturan VAR dengan 4 variabel yang bervariasi terhadap waktu dalam mengidentifikasi 4 guncangan: pengangguran, output, ketakutan akan migrasi, dan guncangan kejahatan. Dengan menggunakan data dari Perancis dan Inggris selama periode waktu masing-masing 1975 Q1 hingga 2013 Q4 dan 1983 Q1 hingga 2018 Q2, kami menemukan dampak positif yang signifikan dari guncangan pengangguran terhadap tingkat kejahatan di kedua negara, khususnya selama masa kontraksi ekonomi. Kami juga menemukan bahwa tingkat kejahatan menurun selama masa ekspansi ekonomi, sebagai respons terhadap guncangan positif dalam pertumbuhan PDB. Dengan mempertimbangkan guncangan dalam ketakutan akan migrasi, kami menemukan bahwa ketakutan akan migrasi memicu tingginya angka kejahatan di Perancis, sedangkan guncangan pengangguran terus mendorong tingkat kejahatan di Inggris. Dengan melakukan analisis lebih lanjut untuk satu negara dengan frekuensi triwulanan di Inggris, dan dengan data panel dari 24 negara dengan frekuensi tahunan selama periode 1998 hingga 2016, kami mendukung hipotesis utama kami bahwa tingkat pengangguran yang lebih tinggi cenderung meningkatkan kejahatan tanpa kekerasan. Hasil penelitian kami menyiratkan bahwa mempertahankan aktivitas ekonomi yang stabil sangatlah penting untuk menstabilkan kejadian kejahatan tanpa kekerasan. Temuan-temuan ini mempunyai arti penting secara politis, mengingat tingkat kekhawatiran dan ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya mengenai migrasi di negara-negara Eropa. Perkenalan. Kejahatan dan pengangguran adalah dua konsep penting yang telah lama menjadi pusat perdebatan publik di kalangan ekonom, sosiolog, analis dan pembuat kebijakan sejak karya penting Becker, 1968, yang berfokus pada manfaat dan biaya yang diharapkan dari melakukan kejahatan oleh masyarakat. Potensi kriminal. Menurut model ini, beberapa faktor mungkin mempengaruhi manfaat bersih yang diharapkan dari melakukan kejahatan, termasuk kondisi ekonomi dan peluang di pasar tenaga kerja. Negara-negara dengan tingkat pengangguran yang lebih tinggi mungkin mengalami tingkat kejahatan yang lebih tinggi. Secara umum, literatur-literatur yang ada sejauh ini mempunyai kesamaan sifat yang berbeda-beda. Pertama, kriminalitas dan pengangguran adalah dua masalah sosial yang besar karena keduanya dapat memberikan dampak negatif terhadap kesejahteraan dan kehidupan orang-orang yang melakukan kejahatan karena masih menganggur. Kedua, dari sudut pandang politik, pengangguran dan kejahatan merupakan dua hal yang sensitif bagi pemerintahan manapun. Oleh karena itu, hubungan antara kejahatan dan pengangguran merupakan hal yang relevan dan menarik karena pentingnya hal ini bagi para pembuat kebijakan. Memang benar, jika terdapat hubungan yang positif, hal ini menunjukkan bahwa para pengambil kebijakan harus terus mencermati hubungan tersebut dalam menentukan cara menengahi antara inflasi dan pengangguran, terutama ketika inflasi dan pengangguran dapat mendorong perilaku kriminalitas. Selain itu, masyarakat juga seringkali melakukan penilaian terhadap pemerintah dan pengambil kebijakan sehubungan dengan hasil yang diperoleh dari kedua isu tersebut. Ketiga, kriminalitas dan pengangguran tidak memerlukan biaya dan dapat merusak kesehatan perekonomian. Karena semua alasan ini, hubungan pengangguran kejahatan telah menjadi hipotesis yang sangat tua dan memiliki banyak segi dalam ilmu-ilmu sosial sejak awal karya Becker. Dari sudut pandang empiris, makalah penelitian terkait yang menyelidiki hubungan ini telah meningkat pesat sejak tahun 1980-an dan menghasilkan tantangan menarik di kalangan ekonom. Cantor dan Len, 1985, Hale dan Sabak, 1991. Selain itu, hubungan ini telah menjadi topik perdebatan sengit, karena dalam beberapa tahun terakhir,
baik pengangguran maupun kejahatan telah mencapai tingkat yang tinggi di beberapa negara maju dan berkembang. Misalnya, tingkat pengangguran di Perancis sebesar 9,3% pada Agustus tahun 2018, 4% di Inggris, dan 4% di AS. Mengenai kejahatan, ketika mempertimbangkan tingkat kriminalitas di Perancis, yang didefinisikan sebagai rasio jumlah total kejahatan dibagi dengan populasi yang dipertimbangkan, kami mencatat bahwa tingkat kriminalitas berubah dari 14,06% pada tahun 1949 menjadi 55,24% pada tahun 2013. 17,6% mewakili tingkat kriminalitas terhadap anak di bawah umur. Namun, penting untuk dicatat bahwa evolusi kejahatan bergantung pada jenisnya dan kejahatan tersebut jauh lebih banyak terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan. Menariknya, selama periode perbandingan, tahun 1956 sampai tahun 2013, tingkat pengangguran di Perancis meningkat dari 1,08% menjadi 9,9%. Salah satu penjelasan yang mungkin untuk menganalisis kesamaan antara pengangguran dan evolusi kejahatan selama periode di atas adalah bahwa pengangguran menghasilkan lebih banyak kesenjangan antar kelas sosial. Dan ketidaksetaraan seperti ini mungkin akan mengakibatkan lebih banyak kejahatan yang dilakukan oleh para penganggur dibandingkan dengan pekerja. Secara khusus, kondisi pasar tenaga kerja diperkirakan akan berdampak setidaknya pada kejahatan properti atau kejahatan tanpa kekerasan. Perlu dicatat bahwa hubungan antara pengangguran dan kejahatan telah menjadi pusat perdebatan lama. Tingkat indeks kejahatan FBI di AS tampaknya menurun dibandingkan meningkat selama periode resesi ekonomi. Beberapa penelitian empiris menemukan hubungan positif dan penelitian lain menemukan hubungan negatif antara kejahatan dan pengangguran. Selain itu, bukti empiris menghasilkan hubungan yang lebih lemah dibandingkan perkiraan model teoretis. Misalnya, Box, 1987. Mengidentifikasi 33 penelitian yang menemukan hubungan positif antara pengangguran dan kejahatan, sementara 19 penelitian menunjukkan hubungan negatif. Beberapa penelitian terbaru juga menemukan bukti serupa. Lihat misalnya Altindak, 2012. Kami meninjau kembali hipotesis penting ini dengan menggunakan bukti makro dan mikro yang mengidentifikasi berbagai jenis kejahatan seperti dalam Altindak, 2012. Karena beberapa kejahatan dilakukan terhadap orang-orang yang tidak mendapatkan keuntungan finansial termasuk kejahatan dengan kekerasan seperti pembunuhan dan pemerkosaan. Sementara beberapa kejahatan lainnya melibatkan keuntungan finansial langsung kepada penjahat termasuk kejahatan harta benda seperti pencurian dan perampokan. Mengingat berbagai jenis kriminalitas, penting untuk menganalisis kejahatan dengan kekerasan dan tanpa kekerasan secara terpisah karena kejahatan dengan kekerasan dapat meningkat bahkan ketika tingkat pengangguran rendah. Namun kejahatan tanpa kekerasan dapat menurun ketika tingkat pengangguran rendah. Bagaimana menjelaskan temuan heterogen tentang hubungan antara kejahatan dan pengangguran dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi? Menurut Cantor dan Len, 1985, hubungan positif ini dapat dibenarkan oleh teori efek motivasi kriminal yang menyatakan bahwa jika semua hal dianggap sama, tingkat pengangguran yang tinggi dapat mengakibatkan kejahatan. Memang benar bahwa pengangguran membatasi akses para penganggur terhadap pasar barang dan jasa dan dapat mendorong mereka melakukan kejahatan jika hal ini memungkinkan mereka memperoleh keuntungan moneter. Landasan korelasi positif ini juga didukung oleh teori pilihan rasional Becker, 1968, yang menyatakan bahwa seorang pengangguran melakukan kejahatan jika utilitas yang diharapkannya melebihi utilitasnya tanpa kejahatan tersebut, serta teori neoklasik atau Marxis. Teori. Namun, teori efek peluang atau efek peluang kriminal, yang juga dikembangkan oleh Cantor dan Len, 1985, dapat mendukung hubungan negatif antara kejahatan dan pengangguran. Cohen dan Felson, 1979. Cohen et al. 1980. Cohen et al. 1981. Menurut teori ini, terjadinya kejahatan memerlukan 3 syarat. Adanya motivasi pelaku,
adanya sasaran yang tepat dan tidak adanya wali yang efektif. Kemudian, jika pengangguran berarti pengurangan target yang baik dan peningkatan perwalian yang efektif, hal ini akan berdampak pada penurunan kejahatan. Oleh karena itu, hubungan positif dan negatif antara pengangguran dan kejahatan a priori didukung secara ekonomi. Lebih jauh lagi, perbedaan antar studi empiris sebelumnya dapat dibenarkan dalam berbagai cara. Meskipun beberapa negara memiliki tingkat ketenagakerjaan, kebijakan, dan peraturan kelembagaan yang kompleks yang berbeda untuk melawan undang-undang kriminalitas, misalnya perubahan terkait kebijakan hukuman, beberapa studi mungkin menerapkan pendekatan tertentu, jangka waktu atau variabel yang berbeda untuk menangkap pola kejahatan. Hal ini menghasilkan temuan yang heterogen tentang hubungan ini yang berbeda-beda di setiap negara. Hal ini sejalan dengan model Becker, 1968, yang menyatakan bahwa manfaat dan biaya yang diharapkan dari melakukan suatu kejahatan dan aturan hukuman kejahatan akan mempengaruhi kemungkinan terjadinya kejahatan. Selain itu, temuan-temuan sebelumnya mungkin bergantung pada sampel dan data dan juga harus dipertimbangkan dengan mengacu pada pendekatan ekonometrik yang sedang dipertimbangkan. Hale, 1991. Metodologi yang tepat adalah dengan memasukkan lebih banyak kelancaran dan fleksibilitas dalam pemodelan hubungan kejahatan pengangguran sekaligus memungkinkan model untuk menelusuri hubungan ini secara memadai dalam sistem yang sepenuhnya endogen dengan mempertimbangkan sifat-sifat yang bervariasi terhadap waktu dari rangkaian waktu yang terlibat. Lebih lanjut, variabel kontrol yang berbeda dapat membantu memeriksa kekokohan hubungan ini dalam pengaturan panel. Menyelidiki hubungan ini untuk masing-masing negara yang sebanding akan menghasilkan perbandingan yang menarik, sekaligus merangkum pola serangkaian negara serupa dalam kumpulan data panel. Dengan definisi kejahatan yang berbeda-beda, penting untuk dicatat bahwa pengukuran kejahatan dapat berbeda antar negara atau dari waktu ke waktu dan memerlukan perhatian lebih ketika membandingkan hubungan antara kejahatan dan kondisi ekonomi antar negara dan wilayah. Dalam makalah ini, kami mengeksplorasi perdebatan mengenai hubungan kejahatan pengangguran di dua negara maju yang penting, Perancis dan Inggris, dengan menggunakan data triwulan terkini untuk memperhitungkan dampak evolusi kejahatan dan pengangguran terkini di kedua negara tersebut yang kemudian kami validasi lebih lanjut. Dalam kumpulan data panel dengan data tahunan frekuensi rendah, kami menguji kemungkinan hubungan positif antara pengangguran dan kejahatan dalam kerangka multivariat, dan memperkenalkan tingkat pertumbuhan PDB sebagai variabel perantara untuk memeriksa apakah hubungan ini dapat berubah selama fase siklus bisnis atau tidak. Menariknya, model kami dilengkapi dengan proksi imigrasi, untuk memeriksa apakah karakteristik demografis mungkin mempengaruhi tingkat kriminalitas sekaligus membedakan antara jenis kejahatan kekerasan dan non-kekerasan. Secara formal, kami mencoba menghubungkan hubungan kejahatan pengangguran dengan siklus bisnis dalam pengaturan VAR yang bervariasi terhadap waktu untuk mengidentifikasi apakah tingkat kejahatan lebih tinggi selama resesi ekonomi dibandingkan dengan ekspansi ekonomi. Selain itu, beberapa negara mengalami tingkat kejahatan yang lebih tinggi dibandingkan negara lain, sehingga memerlukan perbandingan antar negara. Seperti disebutkan sebelumnya, tingginya angka kejahatan mempunyai dampak buruk bagi individu dan perusahaan. Dalam hal investasi perusahaan, penjualan, dan lapangan kerja, meningkatkan premi risiko negara, biaya melakukan bisnis, dan dengan demikian dapat menghalangi investasi domestik dan asing, sehingga memberikan kontribusi hilangnya output dan berkurangnya jam operasional. Dengan menggunakan data kejahatan tingkat negara bagian AS, Rafael dan Inter-Epmer, 2001, menemukan bahwa tingkat kejahatan dapat naik dan turun seiring dengan pengangguran. Ada kemungkinan bahwa kejahatan dengan kekerasan tidak ada hubungannya dengan siklus bisnis. Namun kejahatan tanpa kekerasan dapat bersifat countercyclical. Oleh karena itu, merupakan pertanyaan empiris mengenai apakah terdapat prosiklus atau trade-off antara berbagai kejahatan dan pengangguran, output. Lebih lanjut, karena tingkat kegiatan kriminal terorganisir terus meningkat dari waktu ke waktu dengan dampak sosial dan ekonomi meskipun ada peningkatan dalam kualitas institusi.
Penting untuk mengeksplorasi apakah ada hubungan statistik yang kuat antara kondisi ekonomi dan kriminalitas dalam jangka waktu tertentu. Pengaturan VAR yang bervariasi sepanjang siklus bisnis, dan dalam pengaturan panel untuk sejumlah negara yang sebanding. Temuan kami menunjukkan bahwa, dengan menggunakan perkiraan parameter struktural yang bervariasi berdasarkan waktu, respons kriminalitas terhadap guncangan pengangguran menunjukkan peningkatan kejahatan dalam jangka panjang, sedangkan guncangan permintaan positif menurunkan tingkat kejahatan. Guncangan positif dalam kejahatan di sisi lain mengurangi pertumbuhan PDB dan meningkatkan pengangguran. Hal ini tetap konsisten dengan hasil yang dikemukakan oleh Neanidis dan Papadopoulos, 2013. Mengingat interaksi yang signifikan antara tingkat kejahatan dan pengangguran dari waktu ke waktu, baik guncangan teknologi, inovasi dalam pengangguran, maupun guncangan permintaan, inovasi dalam PDB, memang berpengaruh terhadap tingkat kejahatan. Hasil utama ini menunjukkan bahwa guncangan pada tingkat pengangguran yang menyebabkan peningkatan tingkat kejahatan tetap konsisten dengan hipotesis bahwa guncangan pengangguran melalui kontraksi ekonomi meningkatkan tingkat kejahatan dalam jangka menengah dan guncangan tersebut menjadi menonjol pada periode pasca krisis. Bahkan dengan memperluas model dengan mempertimbangkan guncangan ketakutan akan migrasi dengan mempertimbangkan karakteristik demografis, kita masih menemukan guncangan pengangguran mendorong tingkat kejahatan di Inggris dan Perancis. Meskipun guncangan terhadap ketakutan akan migrasi memang memicu tingginya insiden kejahatan di Perancis terutama pada akhir-akhir ini. Tahun, bukan pada bagian awal periode sampel. Selain itu, dengan membedakan antara kejahatan dengan kekerasan dan tanpa kekerasan, temuan kami di tingkat negara tetap konsisten dengan hasil panel Altindak, 2012. Yang menyatakan bahwa kejahatan tanpa kekerasan cenderung meningkat ketika pengangguran meningkat.